Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qol tafsir surah Ali Imran ayat 130 halaman 61 yang dalam kotak baris ke 10 dari atas. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba secara yang berlipat ganda. Bi alifin waduniha, dengan ada alif dan tidak pakai alif. Di mana maksudnya? Di mudha'afah ya. Kalau mudha'afah kan itu dengan alif ya, alif setelah do ya. Dari dha'afa yudha'ifu mudha'afah ya. Bukan berlipat-lipat, dha'afa bukan dha'ufa ya. Kalau dha'ufa lupa. Dan ini dha'afa. Bi antazidu fil mali, yaitu engkau menambahkan dalam harta, indah hululil ajali, ketika berputar waktu, akhiru at-talab, dan mengakhirkan permintaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, bitarkihi, dengan meninggalkannya. La'allakum, supaya kalian tuflihun, mendapatkan keberuntungan. Tafuzuna sama, tuflihun artinya tafuzuna. Wattaqun narol lati uiddatil kafirin, takutlah kalian kepada neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Aitu tu'azabu biha, atau kalian akan azab dengannya. Wa atiullaha war rasula la'allakum tuflihun, takwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, supaya kalian mendapatkan rahmat, kasih sayang. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, biwawin waduniha, dengan adanya wawu atau tidak pakai wawu. Kalau pakai wawu artinya dibacanya wasari'u. Kalau nggak pakai wawu berarti wasari'. Kalau sari'u domir ada domir antum, kalau wasari ada domirnya domir anta. Artinya bisa dibaca dengan dua bacaan tadi, wasari bisa juga wasari'u. Tapi yang populer di kita itu pakai wawu, dengan berarti kalian wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, kepada ampunan Tuhan kalian. Wajanatin, dan surga, arduha, yang luasnya, as-samawati wal ardu, seluas langit dan bumi. Aika ardihima, atau seperti seluas keduanya. Lawa salat ihdahuma, seandainya sampai kepada keduanya. Bil ukhra, kepada yang lainnya. Wal ardu as-sa'ah, dan luas itu adalah ard itu lebar, itu as-sa'ah, keluasan. Uiddat, yang disediakan, lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Bi amali taati, dengan mengamalkan ketaatan, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat ya. Allazina
allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Allazina yunfikuna itu orang-orang yang menafkahkan fi taatillah dalam rangka ketaatan kepada Allah, fis sarra'i wad dharra'i artinya al yusra wal usra, dalam keadaan lapang dan keadaan sempit, wal kaziminal ghaidha dan menahan marah, al kafina an imdaihi ma'al qudrati, menahan untuk menumpahkannya walaupun dia mampu, wal afina dan memberikan ampun maaf aninas kepada manusia, miman zalamahum kepada orang yang menzoliminya, aitarikina ukubatahum atau meninggalkan untuk membalasnya ya. Wallahu dan Allah yuhibbul muhsinin mencintai orang-orang yang ihsan bihazal af'ali aw yusibuhum terhadap pekerjaan ini, atau Allah akan memberikan pahala kepada mereka ya. Cukup sampai sini ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa meneruskan kajian kita tafsir surah Ali Imran ayat 130 ya. Ini ayat 130 ini kaitannya dengan masalah makalah memakan riba. Apa riba itu? Riba itu adalah di sini adalah tambahan harta yang dikenakan kepada seseorang karena adanya selisih waktu ya. Ini sudah menjadi kesepakatan bahwa riba itu adalah haram ya. Itu. Nah, kemudian ya akan muncul masalah yang lainnya di dunia modern ini. Cuma kalau konteksnya riba, pengharaman riba ketika zaman dulu, ketika diturunkannya Al-Quran ini, terutama ayat 130 surat Ali Imran ini, di mana waktu itu prakteknya adalah ada orang miskin ya, tidak punya, pengen makan, sekedar untuk makan, dia nggak punya duit, akhirnya dia minjem kepada yang punya duit. Nah, yang sama yang punya duit kemudian dikasih, tidak tuh kasih pinjaman, tapi ngebalikinnya kudu lebih dan lebihnya lebih banget gitu ya. Mungkin sekarang ini modelnya kayak mak emok sebutnya apa, emok yang kayak begitu ya, mekar ya, kayak segala rubah dah. Ada lagi berjanji, bukan berjanji, yang berjanji ya, yang model-model begitu. Dan kesian baik ya sekarang ini ya, semuanya dikesianin sebenarnya, untuk baik untuk konsumsi maupun untuk yang produksi. Yang konsumsi ya jelas, yaitu misalnya untuk makan, untuk beli sesuatu ya yang sifatnya kebutuhan ya. Besoknya udah ditagih, tagihnya dengan pengembalian yang memberatkan. Saya pernah ngobrol ya sama orang yang berurusan sama emok-emok kayak begitu. Dia untuk pakai usaha, dia bilang begini, dia mah enak katanya. Besok dia nagih, kita udah kasih lebih. Lah kita ini duit kita belum jalanin. Itu yang sebenarnya memberatkan gitu ya. Kenapa? Kalau yang harian itu. Iya, kalau yang harian gitu. Iya. Artinya di sini tambahan-tambahan seperti ini sebenarnya sangat memberatkan. Yang itulah yang menyebabkan riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah jelas masalah riba, bahwa riba itu adalah haram. Cuma kemudian di zaman sekarang ini, bagaimana hukumnya bunga bank? Gitu. Apakah dia termasuk riba atau bukan? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena di antara alasannya adalah kelebihan itu adalah
biaya operasional dan sebagainya. Ya. Administrasi segala rupa bagi hasil dan sebagainya. Ya. Baik itu bank konvensional ataupun bank syariah itu kan menerapkan adanya selisih atau bagi hasil ya ada bagi hasil lagi keuntungan dan sebagainya. Bukan ya ini kalau masalah bunga bank ini ya tergantung kita mau ngambil yang mana gitu kan, mau ngambil prinsip kalau kita mau biar aman dapat bunga kita berharap tuh gimana ya. Kita dia menyebut supaya aman aja ya kan kalau sekarang inilah yang kita maksudkan, apakah kemudian berhubungan dengan bank itu haram atau tidak. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk mengamankan gitu ya, aman gitu, karena kalau kita taruh di bantal itu takut diambil orang atau diambil kita sendiri kan gitu kan, makan rayap. Nah kan karena ada kadang orang nyimpen duit sampai dimakan rayap muatan lama, iya, atau kadang-kadang tintanya tuh pada beleber dan sebagainya gitu ya, akhirnya disimpan di bank. Kalau tujuannya ya itu kembali lagi sebenarnya bank itu tidak nyata dia adalah kategorinya sebagai riba ya gitu. Apalagi tujuannya untuk menyimpan duit gitu. Adapun kemudian ada bagi hasil yang diberikan kepada kita itu kan namanya udah sebagaimana kita dikasih dan kita dikenakan biaya administrasi, kalau ada kelebihan kan kita dikasih juga. Itu kan sesuatu yang kita tidak inginkan, tidak maksudkan. Itu mah udah bagian yang include istilahnya dari proses transaksi yang kita lakukan di bank dengan cara menyimpan duit. Nah, kemudian bagaimana kalau kita naruhnya dalam bentuk deposito, dikasih juga. Ya emang itu udah aturannya begitu, kita terima aja. Itu memang udah ada niatan ya. Kalau tabungan biasa ya. kan mau Ya. bunganya kita sudah dipotong. Iya. Karena untuk kemudahan kita transaksi. Iya, kalau umpamanya apa namanya tujuan kan ada juga yang tujuannya deposito itu supaya nggak gampang ngambil ya kan. Kan ada scenario dalam bentuknya deposito lah. Nah, kalau dalam bentuk tabungan biasa kan iseng gesek, iseng gesek. Itu kalau namanya deposito kan nggak begitu. Kalau belum kena. Iya. Kalau memang lihatnya yang ditujunya adalah nilai apa namanya bunganya itu dia ya jatuhnya kepada inian, kepada bunga, bukan kepada keamanan dari uang yang kita taruh gitu. Tapi kalau tujuannya supaya aman, aman dalam pengertian gak gampang kita gesek-gesek, kita cairkan, aman dari segala arah. Ya dari segala arah ya boleh saja ya. Tapi kalau tujuannya adalah lihat kalau ini naruhnya lebih lama, biasanya lebih lama ya kak. Tapi tetap aja kita kan berharap supaya ada apa aman di kita. Nah, tapi kalau bank tetap ngasih bunga itu boleh dimakan. Biar haram apa enggak? Kalau memang kita mau caranya cara apik ya nggak usah diambil. Ya itu aja otomatis kan. Iya, itulah maksudnya yang kita nggak bisa apa namanya nggak bisa hindari ya. Iya itu, jadi kita berharap nih ya kalau aman, pokoknya aman. Secara otomatis kan buah yang kita taruh itu pasti kita kan, meskipun kita nggak berapa tetap itu. Nah itu yang dimakan itu. Ya kita kembali kepada ini aja lah pendapat yang menghalalkan apa namanya bunga bank untuk amannya di situ aja. Kalau kita keinginan untuk aman doang nggak dapat bunganya, saya di bankomat. Oh, bisa begitu. Iya di bankomat. Jangan di Bang Bari. Ya. Apalagi Bang Mudur. Iya, tapi kan katanya juga sekarang itu kalau nyimpen duit di bank itu juga katanya kurang aman juga karena banyak apa namanya BRI berapa? Ya itu BRI total tabungan langsung hilang. Iya. Makanya kemudian orang menyimpannya dalam bentuk logam mulia gitu ya. Itu ya emas dan sebagainya. Itu kembali lagi.
Ya, kalau bank Bang Ahmad, kalau Mas ya Mas Hanifan. Bang Hanifan ini Bang. Bukan Bang kalau Mas Hanifan Mas. ya, jadi itu kembali kepada ini aja ya. Satu niat, kemudian kalau memang kita tidak bisa menghindari dari sistem bank itu ya kita kembali kepada ini aja pendapat yang membolehkan apa namanya bunga bank. Nah, karena memang kalau penjelasan Gus Baha itu praktek perbankan dengan praktek riba yang pada waktu zaman jahil itu berbeda. Kalau zaman jahil itu kan memang sengaja banget gitu pengen mencari keuntungan dari nilai transaksi itu gitu kan, apa namanya minjem 1 juta besok balikin 1.200.000 emang begitu banget. Iya, iya, iya. Ya, ya emang dia memang apa namanya ya memang apa namanya dia kehidupannya dari situ gitu. Nah kalaupun kemudian apa namanya yang di bank itu kan karena memang sekarang itu transaksi itu tidak bisa dipisahkan dari perbankan ya. Kayak misalnya saya ya urusan transfer duit saya nggak bisa menghindari bank. Iya. Temen saya mau transfer duit bayar telur dari Parung, ya itu kan mau nggak mau pakai BRI Link dan sebagainya. Itu dalam konteks ini ya kita nggak bisa mengatakan bank itu haram. Ya emang nggak, saya mau repot. Iya, emang saya mau repot maranin duit ke sono ke Parung atau dia yang ke sini kan jadi merepotkan. Nah, di jasa bank ini memudahkan untuk transaksi. Atas dasar itulah ulama membolehkan transaksi perbankan. Jadi bank itu bunga bank itu tidak termasuk riba ya, karena riba yang terjadi di zaman itu yang adafam mudhoafah berlipat-lipat. Kalau nggak dibayar besok nambah lagi sehingga apa namanya bunganya itu lebih besar dari pokoknya. Bunga berbunga yang akhirnya orang kalau nggak bisa membayar akhirnya asetnya yang disita, rumahnya dan sebagainya. Nah ujung-ujungnya kayak kasus Datuk Maringgi kan gitu. Nggak bisa bayar akhirnya anaknya dikawinin kan kayak gitu. Itu ya. Kenapa? Ya, cerita Nurbaya legenda. Tapi memang kalau saya pribadi pengalaman kalau untuk urusan modal berurusan dengan bank kayak apa namanya? Ya pokoknya enggak. Kalau saya sih secara pribadi apa namanya menggunakan bank untuk modal saya nggak pernah gitu. Cuma berdasarkan kasus-kasus yang saya dapatkan orang yang berurusan dengan bank dan apalagi gitu ya dengan yang emok-emok begitu itu usahanya pada bangkrut, pada hancur gitu. Nah, ini saya punya berapa langganan gitu ya di beberapa tempat lah, tidak usah saya sebut. Langganan tukang sayur itu yang saya lihat kalau dia itu berurusan sama emok itu semuanya ya saya lihat nggak lama. Karena apa? Bunganya itu satu apa namanya bunganya itu berlipat keduanya ya nggak berkah. Rata-rata tersebut usaha apa aja yang menggunakan modal dari membemok itu bangkrut, mana panas ya gitu maka udah jadi populer ya. Ya nanti dulu sebentar lagi ya. Ya itu ya jadi makanya kalau saya sebagai pribadi menghindari itu. Ada yang mau nganjurin udah katanya untuk ini tambah aja modal kan gitu. Saya menghindari itu kenapa? Karena bagi saya penambahan modal itu harus berbanding dengan penambahan usaha. Kalau umpamanya nilai yang kita butuhkan untuk kotoran usaha itu belum sampai segitu, akhirnya kan duit itu jadi mengendap dan jatuhnya kalau mengendap itu bukan kita gunakan untuk produksi, jatuhnya konsumsi.
kita pakai yang lain, kita pakai. Nah, pas penagihan, nah duitnya nggak ada. Itulah yang menyebabkan seringkali usaha mikro hancurnya itu dari situ. Karena dia sebenarnya belum waktunya menggunakan uang itu, tapi dia udah tarik dari modal. Atau juga bisa jadi sebenarnya dia pakai, misalnya ngambil duit, pinjam duit 100 juta gitu. Ternyata kemudian usahanya nggak jalan. Kan yang sering terjadi kan begitu juga. Harus tetap dibayar. Akhirnya ya udah. Berapa lama kemudian bangunan ini disita disegel kan kayak begitu. Maka secara pribadi saya menghindari ya mendingan penambahan usaha itu pelan-pelan aja, melarin dari duit yang ada lah. Hari ini misalnya nambahnya 10.000, besok 10.000 lagi, gitu aja kita melarin pelan-pelan tapi pasti, daripada kita ngamarkir duit yang belum kita butuhkan. Ya saya kira itu aja, kita belum bisa lanjutkan karena HP-nya ini mau dipakai ya. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya undur diri dulu.